Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Taib ya banat semuanya yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan sesi pelajaran kita yang mana nanti kita akan memasuki Kitabul Fiqih ya. Buku pelajaran kita pada hari ini adalah kita sudah buka di sini, yaitu kitab fikih yang nantinya kitab ini akan menjadi acuan pembelajaran kita ke depannya. Namun nanti ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan kepada kalian. Kita ada beberapa yang tidak urut di dalam mempelajari kitabnya, karena pelajarannya ini nanti di dalam kurikulum kitab Ashar ini yang pertama dipelajari adalah babul jihad. Ya, jihad ini penting karena kita harus mengetahui bahwa jihad itu merupakan syariat Islam. Akan tetapi untuk waktu sekarang ini belum prioritas, ini prioritas untuk kita pelajari. Akan tetapi kita akan melompat di halaman yang agak jauh. Mungkin kita akan mempelajari daruriyatul khams ya, atau yang lebih dikenal dengan maqasidus syariah. Ya, kepentingan dasar, 5 kepentingan dasar dalam Islam yang mana Islam itu menjaganya. Ya, setelah nanti kita mempelajari itu, kita akan masuk ke jarimah, tindak kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang, yang mana ketika seseorang melakukan kriminalitas berpotensi untuk membahayakan orang lain, maka Islam datang untuk meminimalisir bahkan meniadakan segala macam hal-hal yang berbahaya bagi orang lain. Jadi nanti kita akan mempelajari, langsung kalian nanti bisa membuka PDF yang Ustadz kirim halaman 47 ya. Sedangkan untuk fikih nikah yang kalian belum dapatkan akan kita pelajari juga insya Allah, namun itu di luar sesi pelajaran yang nanti kita targetkan antum ketika sudah balik ke pesantren akan kita jadikan jadwal rutin kajian untuk kelas 3 SMA yang nanti kita akan membahas tentang fikih nikah insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Itu gambaran kita ke depan insyaallah. Baik, banat, untuk yang sekarang kita langsung masuk pokok bahasan kita. Kita masuk hifdzun nafsi wal mujtama, yang mana maknanya adalah hifz dari kalimat hafizah, yahfazu, hafizah. Ya, kalian tidak bukan kalimat baru lagi bagi kalian, tidak asing lagi bagi kalian kalimat ini. Maknanya adalah jaga ya. Hifdz itu adalah menjaga. Kalau yang kalian sekarang hafidh atau hafidh itu berarti menjaga hafalan ya. Yang mana artinya adalah penjagaan an-nafsi, hifdzun nafsi wal mujtama'i ya, menjaga penjagaan diri dan penjagaan untuk masyarakat. Jadi Islam ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, itu salah satunya untuk memberikan maslahat dan untuk menolak madarat. Jadi Islam itu agama yang sangat perhatian terhadap maslahat dan sangat perhatian untuk menolak madarat agar tidak terjadi di masyarakat bahkan di diri sendiri. Sehingga Rasul kan menyampaikan dalam hadisnya ya, la darara wa la dirar ya, tidak boleh untuk memberikan madarat ataupun tidak boleh untuk mendapatkan madarat. Jadi intinya seseorang itu tidak boleh untuk memberikan madarat kepada orang lain ataupun memberikan madarat untuk dirinya sendiri. Jadi kita di sini nanti dengan motivasi ini ya, Islam kemudian memberikan aturan-aturan baku sehingga orang-orang yang memberikan madarat untuk orang lain maka di situ akan diberikan sanksi ya. Bisa jadi sanksi sosial ataupun nanti adalah sanksi-sanksi yang menjadikan orang lain menjadi kalau bahasa kita tuh untuk pencegahan agar orang lain tidak mengulangi hal yang sama, dan untuk pelakunya maka dia mendapatkan efek jerah. Dimulai pelajaran ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a
wabil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, ta'alau, kemarilah kamu, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum, segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berlaku baik kepada orang tua, kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, sedangkan kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ya, sedangkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, ya, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, yang demikian itu, ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, yang demikian itu merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian berpikir. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta-harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar, hatta yablugha asyuddah, sampai dia, ya, mengerti, ya, sampai dia asyuddah itu mencapai usia dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, sedangkan kami tidak membebani seseorang melainkan sesuatu yang mereka sanggupi, ya, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ayat ini berbicara tentang larangan-larangan yang dilarang oleh syariat, ya. Dulu kami mengingat pelajaran ini dalam pelajaran akidah, namanya al-wasaya al-ashrah, ya, wasiat yang 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat ini kepada hamba-hamba yang beriman agar mereka kemudian tidak melakukan dosa-dosa yang Allah sudah melarangnya, ya. Sehingga kita bisa melihat beberapa poin di atas yang telah kita bacakan tadi. Allah melarang untuk disekutukan. Kita tidak boleh menyekutukan Allah, berbuat durhaka kepada orang tua. Maka selama orang tua itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, bahkan masih hidup itu orang tua kita, maka berlaku baik kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepadanya. Karena dengan wasilah itulah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit dalam banyak dalilnya, dalam banyak Al-Qur'an Allah menyebutkan syirik itu bergandengan dengan, ya, berbuat baik kepada orang tua. Dan jangan sampai, ya, kita tidak terjerumus ke dalam syirik, namun kita terjerumus kepada durhaka kepada orang tua. Wa'iyadzubillah. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ini kemudian yang selanjutnya, jangan sampai membunuh jiwa-jiwa, yaitu anak-anak kita, dikarenakan takut kemiskinan, ya. Karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, bahkan kepada anak-anak kita. Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Fawahish itu perbuatan keji. Fahishah itu lebih condong kepada perbuatan-perbuatan yang merusak moral, ya. Seperti contoh zina, pacaran, ya, hal-hal yang merusak moral, ya, seperti orang-orang yang joget-joget tanpa,
ya nggak ada angin, nggak ada hujan, ya joget-joget, ya kayak sekarang terfasilitasi dengan aplikasi TikTok gitu ya, yang joget-joget kayak orang gila, jadi nggak jelas, dan joget-joget bahkan diupload yang menampakkan aurat, menampakkan sesuatu ya yang seharusnya tidak ditampakkan, sehingga orang terbangkitkan syahwatnya. Yang seperti ini itu adalah fahisyah. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan. Allah itu melarang kita untuk membunuh jiwa-jiwa yang lain, membunuh manusia yang lain, ya. Ataupun membunuh sesuatu yang bernyawa yang lain, kecuali dengan cara yang benar, illa bil haqq. Contoh cara yang benar apa? Yaitu orang akan dikisos ketika membunuh orang lain. Maka boleh untuk dibunuh orang itu. Tapi yang bunuh siapa? Yang bunuh adalah pengadilan Islam. Yang melakukan pembunuhan adalah al-guju. Boleh. Karena itu memang hukum Islam. Ataupun wanita yang sudah menikah, sudah pernah merasakan nikmatnya pernikahan, lantas dia berzina. Maka zinanya, zina muhsan. Orang yang seperti ini dirajam hingga mati. Ya, maka boleh untuk membunuh orang itu, karena itu sesuatu yang disyariatkan. Dzalikum wasaqum la'allakum ta'qilun. Yang demikian adalah wasiat dari Allah kepada kita semuanya agar kita semuanya berpikir, ta'qilun, berakal. Ya. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Ini Masya Allah. Ya. Harta anak yatim jangan sampai orang yang diamanahkan untuk memegangnya, wali-walinya, itu menggunakan harta tersebut tanpa mendapatkan persetujuan oleh syariat. Maksudnya dia menggunakan tanpa cara yang benar. Seharusnya harta ini digunakan untuk ngopeni, ngayomi, mendidik dan sebagainya anak yatim tersebut, tapi dia menggunakan untuk keperluan pribadinya. Ya, tafsir ini panjang sebenarnya. Karena waktu singkat, kita jelaskan yang sesingkat-singkatnya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah takaran. Ya. Al-kail, kail itu lebih kepada volume. Kalau mizan itu lebih kepada timbangan, maka harus dipenuhi. Baik, kita lanjutkan tadi. Mohon maaf sempat terputus karena kesalahan teknis. Kita langsung masuk ke Muqaddimatul Wahdah. Muqaddimah pendahuluan dari chapter yang akan kita bahas. اهتم الإسلام بحفظ ضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها. Ya. Sesungguhnya Islam memberikan perhatian besar bihafdz daruriyatil khams, untuk menjaga kepentingan dasar, 5 kepentingan dasar yang mana seluruh agama itu sepakat, ittafaqat, ya, ittafaqatis syara'i'u, ya, syariat-syariat yang Allah turunkan dari langit itu sepakat untuk menjaganya, ala hifdhiha. Berarti agama-agama yang dulu sebelum diutusnya Rasulullah, sebelum adanya Islam, maka agama-agama terdahulu adalah agama-agama yang memiliki kepentingan untuk menjaga daruriyatul khams juga, sama sebagaimana Islam. Ya, yang hal itu pasti ada di dalam kehidupan manusia. Wallati la budda min halil insan, yang manusia itu pasti ada hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan yang mana di situ dibutuhkan untuk dijaga. Ya. Wa yatawaffaru ala wujudiha salahul insani fid dini wa dunya wal akhirah, yang mana ketika itu terwujud secara kompleks. Jadi ketika hal itu hal itu terwujud, maka dengan terwujudnya pencapaian manusia menjaga syariat itu, menjaga apa tadi? Mohon maaf tadi ada gangguan. Menjaga daruriyatul khams, itu kepentingan dasar yang 5 tadi itu, maka dengannya akan tercapai dan terwujud solahul insan, kehidupan yang baik bagi manusia, fit dini, di dalam agama mereka, fit dunya, di dalam dunia mereka, ya, wal akhirah, dan untuk akhirat mereka. Yang dimaksud daruriyatul khams, kepentingan 5 dasar itu apa aja? Ad-din, yang pertama adalah agama. Maka Islam itu datang hifdzul din, salah satu motivasinya, ya, daruriyatul khamsnya
Untuk menjaga apa? Menjaga agama. Agar agama itu kemudian tidak tercampuri dengan akidah-akidah yang rusak. Ya. Maka yang seperti ini merupakan motivasi Islam untuk menjaganya. Seperti contoh, misalkan Islam datang, ya, kemudian mengajarkan akidah tauhid yang benar, datanglah agama yang mengatasnamakan Islam, contoh ya. Kemudian ternyata dia merusak akidah Islam. Ya, seperti meyakini bahwa Rasul Muhammad itu bukan Rasul yang terakhir. Yang seperti ini harus kemudian ya kita jadikan agama yang mengakunya Islam tapi menjadikan Rasul selain Nabi Muhammad SAW, ya, maka yang seperti ini untuk disingkirkan. Kita menjaga agama kita dari ya kesyirikan ataupun paham-paham yang menyimpang. Kemudian hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Ya, sehingga ketika ada orang yang dibunuh, Islam memiliki syariat qisas. Ya, maka ketika satu orang membunuh orang lain, ya, maka dengan kisos itu akan menuntaskan segala permasalahan. Karena ya, kerabat orang yang dibunuh tentunya dia merasa tidak tenang, merasa tidak terima anggota keluarganya ada yang dibunuh. Maka ketika dia merasakan yang seperti itu, ya, secara otomatis ya, dia akan dendam kepada orang yang telah membunuh keluarganya. Ketika terjadi pembunuhan lagi, keluarga yang si A tadi, keluarga yang dibunuh membunuh keluarga si B. Keluarga si B nggak terima, bunuh lagi keluarga si A. Akhirnya si A ini bawa follower dari kampungnya, si B bawa follower dari kampung, terjadi bunuh-membunuh. Ya, maka dengan kisah itu untuk menjaga jiwa, agar yang kemudian terbunuh tidak banyak, ya, untuk meminimalisir terjadinya tumpah darah. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian hifdzun nasl, yaitu untuk menjaga keturunan. Ya, jadi untuk mengecek keturunan itu dari anaknya siapa, binnya siapa, fulan dari anaknya siapa, itu maka Islam ya memiliki motivasi untuk menjaganya. Jangan sampai orang ini nggak jelas bapaknya siapa. Ya, maka kita akan mengetahui di dalam syariat ada pelarangan zina. Nah, dan ini yang dilakukan oleh syariat untuk menjaga agar anak-anak itu jelas ini anaknya siapa. Karena dengan zina kita nggak tahu ini anaknya siapa. Karena wanita ini yang mendatangi bukan hanya 1-2 orang laki-laki, tapi banyak laki-laki. Kemudian hifdzul aqli, itu kemudian menjaga daripada pikiran, akal pikiran manusia. Ya, maka Islam melarang untuk meminum khamr. Nah, di sini ya pelarangan-pelarangan yang dilakukan oleh Islam murni untuk memberikan maslahat kepada kita. Dan terakhir hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Maka orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas pencurian dan lain sebagainya itu, maka akan diberikan sanksi oleh syariat. Dan hal ini semata-mata sebagaimana saya sampaikan untuk menjaga ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Baik, banat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah kita pada hari ini. Mukadimah yang kita sampaikan pada hari ini semoga ini bermanfaat, ya. Dan nanti insya Allah kita akan melanjutkan mukadimahnya, kita akan memasuki Daruriyatul Khams langsung ya di sini. Nanti silahkan untuk pertemuan untuk pertemuan ke depan kita langsung memasuki poin halaman 48, yaitu Daruriyatul Khams, kepentingan dasar yang 5 yang tadi saya sebutkan insya Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah.